Shalom teman-teman, ayat hafalan di bulan ini adalah Roma 9 ayat 17. Aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Shalom pasukan kesayangan Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dan penuh sukacita kan? Teman-teman, sekarang kita akan beribadah bersama kakak-kakak sekolah minggu. Teman-teman, apakah teman-teman sudah siap beribadah? Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah siap beribadah, jangan ada yang ngobrol atau bercanda lagi ya. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Buat pagi hari ini kami bisa beribadah online. Berkati kami juga, pimpin kami dan pimpin kakak-kakak sekolah minggu yang akan melayani hari ini. Pimpin kami juga supaya kami sungguh-sungguh beribadah dan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke kakak-kakak, yuk kita mulai aja ibadahnya. Teman-teman, yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah pasukan kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan Tuhan. Ayo sekarang anak-anak panahnya Tuhan Yesus bangkit berdiri. Yang siap dipakai Tuhan, tepuk tanganmu. Sama-sama nyanyikan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian hidupku di dalam tangan-Mu. Ku bersiap kemanapun akan Kau utus. Dari Indonesia jadi berkat bangsa-bangsa, urapilah aku dengan kuasa Roh-Mu. Ayo semua pasukan, pakai aku, utuslah aku jadi berkat bagi generasiku, untuk nyatakan kebesaran-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sorakan haleluya. Katakan, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian hidupku di dalam tangan-Mu. Ku bersiap kemanapun akan Kau utus. Dari Indonesia jadi berkat bangsa-bangsa, urapilah aku. Amin. Dengan kuasa Roh-Mu. Siap ya semua? 2, gayo. Pakai aku, utuslah aku jadi berkat bagi generasiku, untuk nyatakan kebesaran-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pakai aku, utuslah aku jadi berkat
pasukan, sekarang Kak Ezra sama Kak Yuli mau sapa adik-adik. Sekarang semuanya jongkok dulu. Ayo, Semuanya jongkok dulu. Jangan lupa seperti biasa, Mama Papa sama-sama jongkok juga. Karena kita semua pasukan Tuhan. Amin. Amin. Siap ya? Siap semua? Udah jongkok semua? Oke. 1, 2, 3. Pasukannya Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa pasukan? Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Wow, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi pasukan. Sekarang pasukan Tuhan boleh duduk kembali. Wow. Ayo semua pasukan. Tadi kita udah memuji Tuhan ya Kak? Udah memuji Saatnya Tuhan kita Kak. siapin hati kita. Adik-adik, mama papa semuanya yuk kita sama-sama siapin hati kita untuk Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mama papa, yuk sama-sama ajak anak-anak kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk pasukan ucapan syukurmu. Naikkan syukurmu buat Tuhan Yesus pasukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
malam ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik, mama, papa, yuk Haleluya. sama kita menyembah Tuhan. Berikan kata-kata yang manis bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Oh Tuhan, Engkau baik Tuhan, Kau kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, sebab Kau yang layak Tuhan. Oh haleluya. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan sana bagimu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh ajaib perbuatan-Mu Yesus, mulia nama Tuhan, besar anugerah-Mu. Ayo pasukan sembah Dia, sembah Dia, angkat suaramu, angkat suaramu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau dengar penyembahan-Mu pasukan. Tuhan Yesus mau dengar penyembahan-Mu pasukan. Ayo mama papa, kita ajak anak-anak kita sembah Tuhan lebih lagi. Oh Yesus, Yesus Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh yaralaba shanda yaralaba. Oh yaralaba taka yaralaba shanda yaralaba yaralaba di yaralaba di Yesus, Yesus, hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Yesus Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing
katakan bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, my soul, my soul. I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. 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 Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah hadir Tuhan di saat kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam rumah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau siapin hati kami mau siapin pikiran kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, jamah hati kami, berkati pikiran kami, telinga kami, supaya kami bisa fokus, bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami bisa terus mengingat firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Teman, mari kita berdoa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perinjahan. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan, shalom papa dan mama. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sukacita kan? Karena Kalina percaya Roh Kudus yang ada pada kita semuanya memberikan sukacita. Nah, sekarang Kalina mau tanya, siapa di sini yang udah siap dengar firman Tuhan? Yang sudah siap dengar firman Tuhan, coba angkat tangannya. Wah, ternyata sudah banyak yang mau dengar firman Tuhan. Nah, sekarang yang sudah siap dengar firman Tuhan, duduk yang manis, dengerin Kalina cerita ya. Dan papa mama juga ikutan duduk yang manis ya. Hari ini Kalina mau cerita tentang seorang anak yang sejak kecil dia sudah melayani Tuhan di bait suci tanpa papa mamanya. Ayo siapa? Benar, namanya Samuel. Samuel diantar papa mamanya ke bait Tuhan untuk melayani Tuhan di sana, tinggal bersama dengan Bapak Eli dan kedua anaknya, yaitu Hofni dan Pineas. Pasti pasukan bertanya, kenapa ya Pak Samuel masih kecil tapi udah diantar tinggal di bait suci tanpa mama papanya? Karena mamanya Samuel, Ibu Hana, berjanji kepada Tuhan, kalau ia diberikan anak, maka anaknya akan melayani Tuhan di bait suci. Samuel sekarang dia tinggal di rumah Tuhan bersama Bapak Eli. Pada suatu hari, pada waktu Samuel tidur, Samuel mendengar ada suara memanggilnya, Samuel, Samuel. Dan kemudian Samuel berlari kepada Bapak Eli. Ya Bapak, apakah Bapak memanggilku? Lalu Bapak Eli berkata, tidak Samuel, aku tidak memanggilmu, kembalilah tidur. Lalu Samuel juga pergi tidur. Dan kemudian
suara itu memanggil lagi, Tuhan memanggil Samuel lagi. Samuel, Samuel. Lalu Samuel pergi ke Bapak Eli. Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Tapi Bapak Eli berkata kembali, tidak Samuel, aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali. Dan ini terjadi sebanyak 3 kali. Lalu Bapak Eli sekarang mengerti kalau yang memanggil itu adalah Tuhan. Nah, kemudian Bapak Eli berkata kepada Samuel, Samuel, jika Tuhan memanggilmu, jawablah. Ya Tuhan, berbicaralah, aku siap mendengar. Nah, pada suatu saat Tuhan mengadakan perjumpaan dengan Samuel. Tuhan berdiri di sana sambil memanggil, Samuel, Samuel. Dan sekarang Samuel menjawab, ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kemudian Tuhan berkata kepada Samuel, apa yang akan terjadi kepada keluarga Bapak Eli karena kejahatan dan dosa yang telah dilakukan oleh anak-anak Eli. Kemudian lalu Samuel menceritakan semua yang dikatakan Tuhan kepada Bapak Eli. Dia menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupinya. Mendengar cerita Samuel, Bapak Eli menjadi sedih sekali. Tapi Bapak Eli berkata, dialah Tuhan, perbuatlah apa yang Tuhan mau. Samuel kecil bertumbuh menjadi Samuel yang dewasa. Samuel semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel melayani sebagai orang yang memimpin bangsa Israel. Samuel menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Selama hidupnya Samuel selalu dipakai Tuhan. Samuel menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Kenapa? Karena Samuel hidup seturut dengan firman Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang pasukan, Kalina mau tanya, pasukan masih ingat enggak dengan kreativitas kita yang lalu yang menggunakan gelas aqua gelas sebagai alat komunikasi? Masih ingat kan? Nah, pasukan juga bisa mengalami seperti yang Samuel alami, yaitu mendengar suara Tuhan. Sekarang kakak mau ngajak pasukan untuk bereksperimen bagaimana caranya mendengar suara. Sekarang kakak panggilkan teman kakak ya, Kayuli. Pasukan masih ingat kan kreativitas yang seperti ini? Kalina akan menunjukkan bagaimana cara kerja alat ini. Nah, supaya kedengaran suara teman kita, caranya tali ini harus lurus dan ketat seperti ini. Gimana Kayuli, kedengaran gak suara Kalina? Wah, ternyata kedengaran. Nah, seperti eksperimen itu pasukan, supaya kedengaran suaranya talinya harus lurus dan ketat. Artinya apa? Kalau kita mau dengar suara Tuhan, kita harus hidup lurus seturut firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suka dan hidup berkenan kepada Tuhan. Pasukan kita pasti bisa karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Pasukan berdoa setiap hari minta Roh Kudus supaya Roh Kudus tolong kita untuk kita hidup berkenan dan seturut firman Tuhan. Nah, sekarang pasukan yang mau minta Roh Kudus untuk ada dalam hidupnya dan hidup seturut dengan firman Tuhan, semuanya pasukan bangkit berdiri, angkat tangannya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan papa mama arahkan tanganmu kepada anak-anakmu. Ayo pasukan, kita sama-sama katakan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini.
kami mau seperti Samuel yang dari sejak kecil kami mau mendengar suara Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang menolong kami, supaya kami hidup seturut firman Tuhan dan berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ayo pasukan, sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Kita mau minta berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, kami minta berkat yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menjagai hidup kami. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menjauhkan kami dari segala pencobaan. Engkau yang melepaskan kami daripada yang jahat Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Engkau yang memberkati papa mama, menjadi papa mama yang bijaksana, papa mama yang mengasihi Tuhan dan mengasihi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Dan kami percaya Engkau Roh Kudus yang menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama pasukan berkata, amin. Selamat hari Minggu pasukan, selamat hari Minggu Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan. Sekarang kita mau deklarasi Pentakosta ketiga. Ikutin gerakan kakak ya. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus gergasiat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa dong. Hari ini Kak Ella pengen ajak pasukan yang ada di rumah buat aktivitas selama di rumah aja. Aktivitas hari ini Kak Ella pengen membuat sebuah bangunan yang menyerupai menara, tapi dibuat dengan alat-alat yang ada di rumah aja. Yuk kita coba, alat-alatnya kayak yang ada di sini nih. Kita mau bikin ya. Kita mau susun jadi sebuah menara. Susun. Bisa nggak ya, walaupun panjangnya berbeda, ukurannya beda, tapi jadi sebuah menara. Nah pasukan, menaranya sudah jadi nih. Walaupun dengan berbeda-beda ukuran, berbeda panjangnya, tapi ternyata bisa loh tersusun menjadi menara yang kokoh. Kenapa bisa ya? Karena tadi kakak menyusunnya dengan sungguh-sungguh. Sama seperti kita, waktu kita sungguh-sungguh berdoa, baca Alkitab, melakukan apa yang Tuhan katakan, maka kita bisa mendengar suara Tuhan. Bahkan kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Selamat membuat aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Kids GBI Kamboja mengadakan gerakan membaca Alkitab setiap hari secara urut. Berakar, bertumbuh, berbuah bersama, dan mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Bible Everyday dapat adik-adik ikuti setiap harinya melalui Instagram
Kids GBI Kamboja atau fanspage Facebook Sunday School GBI Kamboja Depok. Shalom pasukan, di bulan September ini kita akan bertemu kembali di Zoom kelas pada hari Minggu tanggal 20 September jam 3 siang. Bagi adik-adik kelas 1, 2, dan 3, ayo bergabung. Untuk mendapatkan link Zoom, adik-adik bisa menghubungi Kak Dorcas di nomor 0878 77 71 8251. Sampai bertemu di Zoom kelas pasukan. Tuhan Yesus memberkati.